Kita pasti sering mendengar ungkapan, bekerjalah sesuai dengan passion kamu. Namun, menekuni passion sendiri bukanlah perkara gampang. Terlebih jika menekuninya menjadi pekerjaan dan karir di masa depan. Dari banyaknya pengalaman orang-orang yang memilih passion ketimbang peluang yang ada, banyak tantangan dan ujian yang mereka alami sebelum mereka mencapai kesuksesan. Ya, memang tidak akan mudah melakukan sesuatu secara konsisten, meskipun itu sudah sesuai dengan passion kamu. Di era zaman sekarang ini, tentu slogan passion semakin sering kita dengarkan, dan sedikit banyaknya telah mempengaruhi generasi yang lahir saat ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang lebih tertarik untuk mengenal potensi diri mereka ketimbang menuruti rekomendasi karir dari orang tuanya. Perlu kita ketahui bahwa kesuksesan tidak semata-mata berasal dari bakat alami yang luar biasa, tapi juga berasal dari kedisiplinan dan ketekunan seseorang. Passion tanpa konsisten hanyalah sebuah perjalanan yang akan sia-sia. Perbedaan yang membuat mereka berhasil terletak di level kerja kerasnya. Orang sukses rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk belajar, berkarya, dan bekerja lebih maksimal dari orang biasanya. Oleh sebab itu, jika kamu masih punya sifat malas tapi memilih untuk menekuni passion di dalam berkarir, maka kamu akan sulit untuk kreatif. Kamu harus bedakan antara hobi dan passion. Jika berbicara tentang hobi, kamu bisa melakukan sesuatu mengikuti suasana hatimu. Di saat kamu mau melakukannya, baru kamu bertindak. Namun, ketika kamu terjun ke dalam dunia profesional dengan mengikuti passionmu, kamu akan dituntut untuk konsisten dan bertanggung jawab. Yang mana, kamu harus melakukan sesuatu pekerjaan di saat kamu tidak ingin melakukannya sekalipun. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan sedikit penjelasan tentang bekerja sesuai dengan passionnya. Seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang perjalanan seorang pemuda di dalam menekuni dunia usaha sesuai dengan passionnya. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda bernama Andi. Sejak kecil, Andi memiliki passion besar di dalam dunia kuliner. Andi sangat suka memasak, dan dia sering menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk mencoba berbagai resep dan menciptakan hidangan baru. Ketika teman-teman seusianya bermain di luar, Andi lebih memilih berada di dapur, bereksperimen dengan bumbu dan bahan makanan. Setelah lulus SMA, Andi memutuskan untuk mengejar mimpinya dengan masuk ke sekolah kuliner. Dia belajar dengan tekun dan lulus dengan nilai yang sangat baik. Dengan semangat dan keterampilan yang dimilikinya, Andi merasa siap untuk membuka restorannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Andi berhasil membuka restoran kecil di kotanya. Pada awalnya, restoran tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik. Pelanggan memuji hidangan-hidangannya yang kreatif dan lezat. Andi pun merasa sangat bangga dan semakin bersemangat untuk mengembangkan usahanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Andi mulai merasa lelah. Mengelola restoran ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Selain memasak, dia juga harus mengurus administrasi, memesan bahan baku, mengelola staf, dan menangani keluhan pelanggan. Beban kerja yang semakin berat membuat Andi kehilangan fokus. Perlahan, Andi mulai tidak konsisten di dalam pekerjaannya. Terkadang dia datang terlambat ke restoran, meninggalkan stafnya tanpa arahan yang jelas. Menu yang awalnya inovatif dan penuh kejutan, kini mulai terasa monoton karena Andi tidak lagi punya waktu dan energi untuk menciptakan hidangan yang baru. Kualitas pelayanan restoran mereka pun menurun karena Andi sering absen dan tidak memperhatikan operasional sehari-hari. Pelanggan yang dulu setia mulai berkurang. Restoran yang dulu ramai kini semakin sepi. Staf yang merasa tidak mendapat dukungan kini juga mulai meninggalkan Andi satu persatu.
Akhirnya, setelah berjuang selama beberapa tahun, Andi pun terpaksa menutup restorannya. Andi merasa sangat kecewa dan patah semangat. Dia merasa dia telah mengecewakan dirinya sendiri dan orang-orang yang telah mendukungnya. Namun, di dalam kekecewaan tersebut, Andi bertemu dengan seorang teman lama yang bernama Indah, yang kini menjadi seorang konsultan bisnis. Indah pun mendengarkan cerita Andi dengan penuh perhatian. Dia kemudian berkata, "Andi, kamu punya passion yang luar biasa di dalam memasak, tapi passion saja tidak cukup. Konsistensi dan manajemen yang baik juga sangat penting dalam menjalankan bisnis. Gagal sekali bukan berarti kamu gagal selamanya kok Andi. Ini adalah kesempatan untuk kamu belajar dan bangkit kembali." Mendengar kata-kata Indah, Andi pun mulai merenung. Dia menyadari bahwa kegagalannya bukan karena kurangnya bakat atau passion yang dimilikinya, tetapi karena kurangnya konsistensi dan keterampilan manajemennya. Andi pun memutuskan untuk tidak menyerah. Dia mengikuti kursus manajemen bisnis dan mulai bekerja di restoran lain untuk belajar lebih banyak tentang operasional yang efektif. Setelah beberapa tahun berlalu, Andi kembali membuka restoran baru. Tapi kali ini, dia lebih siap dan lebih terorganisir. Dia mengelola waktu dan energi dengan lebih baik, serta memastikan bahwa dia tetap konsisten dalam memberikan kualitas terbaik bagi pelanggannya. Dengan belajar dari kegagalannya, Andi berhasil membangun restoran yang sukses dan menjadi lebih maju dari sebelumnya. Kisah Andi mengajarkan kepada kita bahwa passion adalah awal yang baik, tetapi kesuksesan membutuhkan lebih dari itu. Konsistensi, manajemen yang baik, dan belajar dari kegagalan merupakan kunci untuk mencapai tujuan dan impian kita. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.